Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Guys, jadi gimana nih rencana kita berkunjung lagi ke Lombok? Sebuah pesan dari Joko di grup WA PJSR membuyarkan malam yang tenang. Senyumku terkembang saat membaca pesan itu. Wah, dalam rangka apa nih? Kok tiba-tiba, balasku di grup tersebut. Entah ada angin apa. Tiba-tiba Joko dan kawan-kawan berencana untuk datang kembali ke Lombok. Kami mau ke Rinjani lagi bang, balas dia lengkap dengan emotion love. Ah serius? Tanyaku memastikan ada rasa tak percaya bahwa kami akan reuni. Iya Bang Oci, kami serius, jawab Jeko. Ada beberapa hal yang bikin kami ingin balik ke Lombok. Tapi yang pasti kami rindu. Lanjutnya kemudian. Boleh tahu rencananya apa? Kok bisa tiba-tiba? Tanyaku lagi. Aku benar-benar penasaran. Yang pasti kami mau mendaki lagi ke Rinjani. Karena dulu belum sempat summit bang. Dan tentunya aku pribadi ingin nyicipin ayam bakar taliwang. Seloroh Joko. Sebentar, aku belum percaya nih. Aku berusaha meyakinkan diri. Kupikir mereka bercanda. Sebenarnya ada rasa senang di dalam dada, mengingat ada pengalaman luar biasa bersama mereka yang tak mungkin bisa aku lupa. Iya Bang Oci, insya Allah aku berangkat sama Alit, Opik, Fadli, dia sama ada temen sini mau ikut 2 orang namanya Utari dan Alika. Balas Jeko meyakinkan. Sahra ikut juga? Tanyaku. Nanti aja kita tanya, kan gampang. Apalagi dia kan sekarang kerja di Lombok, jawab Jeko. 4 tahun berselang setelah peristiwa jalur selatan Rinjani, mereka yang dulu terlibat dalam untaian peristiwa itu bermaksud menyambungi makam leader yang dulu membawa dan mengenalkan mereka kepada megahnya atap Pulau Lombok Rinjani. Pada bagian atas layar ponsel terlihat nama Zahra sedang mengetik. Alit, Opik, lalu disusul dia. Wah iya, jangan sampai lupa ya, nanti kita nyekar ke makam Bang Ron sebelum nanjak, usul dia. Positif, balas Opik singkat. Tiket udah dipesan, iya kan? Tanggal berapa Jack? Alit memastikan. Fix tanggal 24 Juli, balas Jeko sekenanya. Dari percakapan melalui aplikasi perpesanan itu, tampak tak ada lagi kesan trauma pada mereka. Mungkin mereka ingin mengenang peristiwa kelam itu, pikirku. Bang Oci pokoknya harus ikut, titik, balas Sahra lengkap dengan emosi mata melirik. Membaca pesan Sahra di grup yang menyebut namaku, aku pun mengirimkan stiker bergambar opa Korea dengan pose jempol dan jari telunjuk ditautkan sehingga membentuk sebuah simbol yang khas, simbol yang tak asing bagi penggemar segala yang berbau Korea. Sarangheo, mungkin itu namanya. Balas Sahra dengan emosi mendengus. Coba hubungi Mila, ada yang simpan nomornya dulu.
Mungkin juga dia mau ikut nyekar. Dia kan dulunya pacar almarhum. Siapa tahu dia ikut biar tambah rame gitu. Aku memberi usul karena pasti Mila masih ingat letak makam Bang Ron. Walls Bang Oci, itu udah aku pikirin. Aku udah komunikasikan sama Mila, balas Jeko. Mata Mila, dia mau sampaikan sesuatu untuk Bang Jeko. Lanjut Jeko kemudian. Matahari terasa panas menyengat. Bunyi tonggeret terdengar nyaring di telinga. Siang ini, keputusan untuk menjemput mereka ke bandara ditemani Zahra dan seorang supir bernama Bambang. Sahabatku semasa kuliah. Butuh waktu 1 jam perjalanan dari Mataram ke Bandar Lombok. Tak butuh waktu lama untuk menunggu. Terdengar suara Alit menyapa dari arah gerbang Arifals. Tak banyak yang berubah dari mereka. Hanya Jeko yang sedikit berbeda. Kini ia berjalan dibantu sepasang tongkat siku karena kaki yang dulu patah ternyata diamputasi. Wis, Bang Oci, gimana kabar? Sapa Jeko langsung memelukku. Dia yang mengutit di belakang langsung berlari ke depan dan segera memeluk Zahra. Ketika suasana bandara riuh karena suara mereka yang melepas rindu. Perempuan memang kebiasaan. Kalau sudah kangen, sahabat lalu bertemu wajib berisik. Alhamdulillah, kabarku baik. Kalian gimana kabar? Balasku balik bertanya kabar kepada mereka semua. Ya, seperti inilah Bang. Bisa dilihat, kami semua sehat. Cuma kaki saya nggak bisa diselamatin meski dirujuk. Tapi tetap bisa jalan dong. Hahaha. Jeko sungguh bersemangat, tak tampak raut sedih ataupun sesal, karena tubuhnya kini utuh, tak utuh lagi. Setelah bercakap sejenak, kami pun langsung menuju sebuah losmen di kota Mataram yang sudah kuboking untuk mereka menginap. Jadi gimana rencana kalian? Tanyaku setiba-tiba di losmen. Besok rencana kami mau nyekar dulu ke makam Bang Ron. Lalu di hari berikutnya kami ke Rinjani. Jawab Alit sedikit menjelaskan planning mereka. Nanti nyekarnya sama Mila aja. Pastinya kalian gak tahu kan letak makamnya di mana? Tanyaku pada mereka. Pasti ada nisannya kan? Tanya Alit. Ya udah, besok aku aja yang jemput Mila. Nanti aku hubungi, jawab Zahra. Bagus itu Ra. Sejak kamu jadi orang Lombok, kamu jadi bisa diandelin, ejek Fadli. Apaan sih? Balas Zahra mendengus. Bang Oci ikut kan? Tanya Opik. Aku ada. Aku sedikit ragu karena masih ada urusan kerja untuk beberapa hari ke depan. Iya Bang Oci pasti ikut, tenang aja. Zahra memotong ucapanku. Kok kamu yang jawab sih Ra? Emang kamu juru bicara Bang Oci? Tanya Fadli. Aku kan sama-sama jadi orang Lombok sama Bang Oci, jawab Zahra. Tak ingin mengecewakan mereka yang telah datang dari jauh. Akhirnya aku mengiyakan ajakan mereka. Baru saja aku tiba di pemakaman Bang Ron. Aku lihat seorang laki-laki dengan rambut keriting berdiri dengan alat bantu berdiri di sebelah makam Bang Ron. Ia tampak tertunduk mengenang kepergian salah satu teman pendakian yang telah berpulang 4 tahun lalu. Aku pun menghampiri dan langsung memegang pundaknya. Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah, ucapku pada Jeko. Jeko mengamini dengan nada pelan. Tak lama suara motor menderu di kejauhan. Lalu suara mesin mendekat dan berhenti di depan gerbang makam. Alit, Fadli, dan Diah pun tiba. Lalu disusul Zahra yang datang berboncengan dengan Mila. Mereka tiba di makam bersamaan
dengan beberapa bungkus bunga-bunga segar untuk ditabur di atas makam. Mereka pun melangkah mendekat, lalu berdiri melingkari makam. Beberapa menit mendoakan almarhum. Tiba-tiba Mila mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan, tapi juga membahagiakan. "Aku mau ikut mendaki sama kalian, boleh?" tanya Mila. Mereka yang sedang melingkari makam tampak saling menatap bingung. "Kamu serius mau ikut?" tanya Alit pada Mila. "Iya, udah 4 tahun Bang Ron pergi. Aku mau mendaki karena ingin mengenangnya untuk terakhir kali," ucap Mila tertunduk sedih. "Kok bilang gitu, Mil?" tanya Sahra. "Aku dilamar orang, Mbak. Gak mungkin aku menahan sedih terus-menerus karena kepergian Bang Ron. Cukup lama aku terpuruk. Sekarang aku kepingin bahagia. Jadi aku cuma mau mengenangnya untuk terakhir kali," jelas Mila. Mendengar apa yang diucapkan Mila, Sahra dan Diah pun turut bersedih dan merangkul Mila. Selama ini ternyata Mila sangat kehilangan dan terpuruk. Tapi sayang, cintanya masih menetap. Mungkin dia ingin ikut hanya untuk mengendapkan kenangannya di sana. Atau mungkin juga di gunung ia bisa merasa lebih tenang dan ikhlas melepas kepergian orang yang sangat dicintainya. Semua orang terdiam, tak tahu harus berkata apa. Lalu suara Diah memecah hening. "Kamu yakin?" tanya Diah. Mila mengangguk pelan. Lalu bulir-bulir bening menetes dari sudut matanya. Betapa hatinya teriris karena berusaha melupakan lelaki terbaik yang pernah singgah di hatinya. Mereka terpaksa harus berpisah karena alam yang sudah berbeda. Aku rasa pendakian kali ini punya misi khusus. Selain menuju puncak 3726 MDPL, pendakian ini juga bermaksud untuk menemani Mila yang ingin melepas kenangan dengan Bang Ron. Karena matahari semakin meninggi dan panas yang semakin menyengat, kami memilih untuk meninggalkan makam Bang Ron dan pergi menuju pantai yang tak jauh dari lokasi. Di sana kami merembukan kepastian kalau besok pagi kami akan berangkat. Siang yang panas dan gemuruh deburan ombak menemani perbincangan kami. Di sana kami sepakat bahwa besok kami akan mendaki Rinjani. "Jadi kita naik lewat jalur mana?" tanyaku pada teman-teman. "Aku pengen lewat jalur selatan, Bang," jawab Mila pelan. "Wah, kalau lewat sana aku gak ikutan dah. Kalau inget itu aku trauma, Mil. Soalnya kejadian itu masih seger banget di ingatanku. Aku lihat bagaimana Bang Ron jatuh. Dia menimpali. Aku juga, Mil. Aku lihat langsung gimana tubuh Bang Ron menghantam batu. Kayak rasanya baru kemarin kejadian," sambung Sahra sambil bergidik ngeri. "Gini aja, kita naik lewat jalur Sembalun biar gak keinget yang dulu-dulu. Gimana? Soalnya semakin kita inget semakin sedih di kamunya, Mil," balasku memberi usul. Boleh, jalur Sembalun aja, aku setuju," jawab Alit. "Iya, Sembalun aja," Dia dan Sahra menjawab kompak. Setelah beberapa pertimbangan, Mila pun setuju untuk mendaki Rinjani via jalur Sembalun. Matahari pagi bersinar cemerlang, embun dingin terhangatkan lalu menetes dari ujung lengkung dedaunan dan ujung-ujung lancip rerumputan liar. Waktu yang dinanti pun tiba. Aku dan teman-teman lainnya berkumpul di losmen dan bersiap untuk berangkat. Tapi tidak dengan Fadli. Ia terserang demam sejak tadi malam. Besar kemungkinan ia batal untuk ikut mendaki. Semalam ia menggigil dan sesekali merancau.
Gimana kondisimu? Tanyaku pada Fadli. Teman-teman yang sedang packing perlengkapan dan logistik pun menghadapkan wajah beberapa jenak ke arah Fadli. Mereka menanti jawaban kepastian, tapi sebenarnya mereka berharap agar Fadli istirahat saja di losmen karena wajahnya tampak memerah dan lesu karena demam yang cukup tinggi. Bisa bahaya jika ia memaksakan diri untuk tetap nekat mendaki. Kayaknya aku gak kuat untuk ikut, Bang. Badanku meriang sama sedikit flu, jawab Fadli sambil melipat tangan karena menggigil. Mending kamu istirahat aja, jangan dipaksakan, sambung Alit memberi masukan. Berat sih sebenarnya, Lit, tapi mau gimana lagi? Karena air dingin, dikit aja badan langsung menggigil. Kayaknya aku stay aja di sini, apalagi di gunung pasti lebih dingin. Fadli bangkit lalu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Oh ya Jack, katanya ada 2 teman cewek lagi mau ikut. Jadi, tanyaku sambil mengepaskan posisi beberapa perlengkapan yang akan kubawa. Oh iya, si Utari sama Alika maksudnya. Mereka udah di base camp bawa Knao dari bandara. Mereka langsung ke sana. Nanti kita meet up di sana sama mereka, jawab Jeko sambil mengencangkan tali karir. Oh, kirain bakalan berangkat samaan bareng kita dari sini. Terus kamu yakin mau ngedaki dengan kondisi begini? Tanyaku sambil melihat ke arah kaki yang telah diamputasi. Bang Oci, gini-gini aku kuat. Yakin, aku pasti bisa. Apalagi tahun lalu aku latihan ke Gunung Salak, jawab Jeko sambil tertawa kecil. Samar-samar terdengar deru mesin mobil engkel mendekat ke arah kami. Bisa kami pastikan itu adalah mobil engkel milik Pak Heri yang akan mengangkut kami menuju Sembalun pagi ini. Benar saja, mobil engkel berwarna merah berbelok lalu masuk menuju parkiran losmen tempat kami berpacking perlengkapan. Klakson begitu nyaring terdengar diiringi senyum Pak Heri dan dari dalam, "Sudah siap, Ci?" tanya Pak Heri lalu memastikan mesin kendaraan. Entah sudah berapa sering Pak Heri mengantarku bersama rombongan pendaki menuju Rinjani. Dia memang bisa diandalkan, apalagi jika kami terlambat turun dari gunung. Maka ia rela menunggu kedatangan kami berjam-jam di pintu hutan. "Sip Pak, sedikit lagi," jawabku. "Jadi rencana mau mendaki berapa hari?" tanya Pak Heri lagi. Ia memang selalu menanyakan beberapa lama aku beserta rombongan akan mendaki agar ia bisa memastikan waktu penjemputan. "Lah, Lid, Jeko, jadi berapa hari rencana nih?" Kulempar pertanyaan kepada Alit dan Jeko. Mereka lebih tahu skenario pendakian kali ini, sedangkan aku hanya menjadi pendamping. Bisa dikatakan mereka sudah hafal jalur ini, karena jalur Sembalun memang jalur yang paling sering dilewati oleh para pendaki. Jalur ini relatif aman, jadi biarkan Alit atau Opik saja yang mengambil posisi leader dan aku sweeper. Rencana kami sampai tanggal 31 Pak. Sekarang kan tanggal 26 Juli. Biar pas 6 hari. Berarti tanggal 31 Juli nanti Pak Heri jemput kami di Senaru. Tanggal 31 sore ya, jelas Alit. "Siap," balas Pak Heri. Tak lama dia yang ditemani Zahra menghampiri Pak Heri, lalu menyodorkan sepucuk amplop yang sepertinya sudah terisi dengan biaya transportasi antar jemput. Setelah carrier-carrier kami terisi rapat oleh perlengkapan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, satu persatu carrier dinaikkan ke atas atap engkel dan diikat menggunakan tali rafia agar tidak bergeser atau jatuh di jalan.
Deru mesin kembali terdengar. Gas buang dari engkel tercium sampai menusuk hidung. Sebentar lagi kami akan berangkat. Sebelum menaiki engkel, kami membentuk lingkaran untuk berdoa bersama. Tiba-tiba Fadli keluar lagi hanya untuk melihat kami berangkat. Tampak raut wajah tak ceria terlukis pada wajahnya. Ia tampak ingin sekali ikut. "Teman-teman, semangat," ucap Fadli dari teras dengan senyum yang terkesan dipaksakan. Akhirnya, aku hanya berangkat bersama Alit, Opik, Jeko, Dia, dan Sahra. Sedangkan Mila menunggu di Masbaik. Lombok Timur dan Utari bersama Alika sudah menunggu di base camp Bawak Nau. Terik matahari siang memanggang aspal jalanan. Karena panas yang sangat, tampak seperti ada genangan air di kejauhan. Pada sisi kiri kanan jalan, angin yang terdorong oleh badan-badan kendaraan yang berlalu lalang membuat daun-daun tumbuhan dandelion bergoyang hebat, lalu melepaskan bunganya yang telah kering. Mereka terbangun menari bersama angin. Benih-benih dandelion menerima takdirnya dengan pasti, lalu tumbuh dengan bangga walaupun di sela-sela pecahan batu di atas tanah gersang. Jajaran bunga-bunga dan rumput liar yang permukaannya terlapisi debu jalanan, daun-daunnya seakan menengadah memohon hujan kepada Sang Pencipta agar dapat membasuh debu yang menutupi kilap hijaunya. Di dalam engkel, Sahra yang duduk di dekat jendela mobil asik memandangi hamparan padi yang mulai menguning. Sedang di bahunya ada Dia yang tertidur. Angin menyelinap masuk melalui celah jendela engkel, lalu menerpa wajah mereka dan membuat rambut-rambut hitam menari-nari. Tiba-tiba Sahra membalikkan wajah dan tepat saat itu tatapan mata kami bertemu sepersekian detik. Aku segera membuang muka. "Nah loh, abang liatin aku dari tadi ya," ucap Sahra pelan. Ia menunjuk ke arahku sambil menyipitkan mata. "Sial," gumamku dalam hati. Ketika aku jadi salah tingkah dan tak dapat mengelak dibuatnya, aku sedikit melirik ke arahnya. Tapi ternyata tatapannya masih tak lepas ke arahku. Lagi ku buang pandangan ke arah punggung kursi yang persis berada di depanku. Ada debaran hebat di dada dan aku pura-pura tak mendengar ucapan Sahra saat itu. Diam dan pura-pura tidak mendengar adalah jalan terbaik. Sepanjang perjalanan rupanya hanya aku dan Sahra yang tidak tertidur di dalam engkel. Beruntung tak ada yang mendengar kata-kata Sahra. Kalau yang lain bangun bisa ribet urusan. Setelah sekitar 1 jam kami tiba di depan Masjid Jamik Al-Akbar, Masbaik, Lombok Timur. Di sana kita sudah menunggu dengan setelan jaket waterproof berwarna pink dan sepatu gunung model bot berwarna hitam. Tanpa basa-basi, Mila segera menaiki engkel dan duduk di kursi paling belakang. "Pak Heri, bisa tunggu bentar? Mau cari alat mancing bentar," ucapku pada Pak Heri. "Oh iya," jawab Pak Heri sekenanya. Aku pun segera keluar menuruni engkel dan melangkah cepat menuju penjual alat-alat memancingnya. Di belakang tempat Sahra membututi. Sadar di belakangi ada Sahra, aku pun memelankan langkah. "Mau beli apa? Kan bisa nitip Ra," aku bertanya sambil memandang ke arahnya yang hanya memiliki tinggi sebahuku. "Gak mau beli apa-apa, aku ikut aja. Panas di dalam mobil," balasnya. "Oh ya udah, ayo sini tak gandeng. Ini pasarnya agak luas, nanti kamu hilang. Dasar modus." GR. Untung-untung aku mau pergi pegang tangan kasarmu. Bang, kenapa tadi mandangin aku segitunya?" tanya Sahra. Aku berpura-pura sibuk mengingat posisi penjual alat pancing seolah lupa
berharap Sahra lupa pertanyaannya. Oh itu, tunjukku ke arah sebuah toko perlengkapan memancing. Aku mempercepat langkah menuju toko tersebut, tapi Sahra masih mengekor. Beruntung, ideku berhasil. Alhamdulillah, sampai selesai beli alat pancing, ia lupa. Beberapa menit belanja, kami bergerak kembali menuju Engkel dan melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam dari Mas Baik, akhirnya kami tiba di pintu pendakian Gunung Rinjani via Bawaknau. Baru saja kami turun dari kendaraan yang mengangkut kami, tiba-tiba 2 orang perempuan dengan paras cantik mendekati mobil Engkel yang kami tumpangi. Aduh, sampai rata nih pantat duduk nungguin kalian. Lama banget, sungut seorang perempuan berkulit kuning langsat dengan rambut pirang. Hus, berisik. Lebih baik bantu turunin barang sono, balas Jeko. Aku yang belum mengenal siapa mereka hanya bisa melempar senyum. Salam kenal bang, aku Alika, sapa gadis berambut pirang itu menyodorkan tangan. Namanya Bang Oci kak, biar aku yang wakili. Sahra menyela dan meraih tangan Alika yang ia sodorkan ke arahku. Enggih mbak, salam kenal, balasku agak sedikit canggung. Ayo, kenalan dulu biar seru. Sahra tiba-tiba menarik tanganku menuju perempuan yang tampak sedikit lebih kalem. Utari bang, sapa perempuan itu mengenalkan diri. Nah Utari, ini Bang Oci, balas Sahra memperkenalkanku. Oh ya, gini teman-teman, kita sepertinya ada tambahan personil. Tadi aku papasan sama orang, katanya mau ngejar Samit. Dia ditemenin sama cucunya, jelas Alika. Oh, kakek-kakek, selah Opik bertanya. Terus mana orangnya? Tanya Jeko. Masih ke rumah warga, numpang ke toilet, balas Alika. Tak berapa lama, kakek yang dimaksud Alika datang ke arah kami bersama seorang perempuan. Kek, nih teman-teman aku yang tadi aku ceritain, papar Alika. Dari penampilan yang kulihat, sepertinya kakek itu adalah seorang pendaki senior yang sudah memiliki banyak pengalaman. Walaupun tua, ia tampak sangat bersemangat dan berjiwa muda. Assalamualaikum. Kakek itu memberi salam terlebih dahulu sebelum kami sempat memberi salam. Harusnya kami yang muda-muda inilah yang memberi salam terlebih dahulu kepada orang tua. Waalaikumsalam kek, jawab kami serempak. Perkenalkan, saya Mustafa dari Jakarta dan ini cucu saya, Diana Citra Damayanti, ucap sang kakek. Kami mendaki karena saya mau mengenalkan Citra dengan alam, sekaligus ini sebagai pendakian terakhir saya untuk menepati janji kepada almarhum istri saya. Semoga saya masih mampu, lanjut kakek Mustafa dengan senyum sumringah karena tak sabar mendaki. Amin kek, jawab kami kompak. Kami sungguh terkesan dengan ucapan kakek Mustafa. Di usianya yang sepuh, ia masih sangat bersemangat. Sedangkan di luar sana, mereka yang muda banyak yang bermalas-malasan dan putus asa. Lagi-lagi, ia memberikan contoh kepada kami yang masih muda-muda ini. Adab dan pembelajaran sederhana yang ia tunjukkan membuat kami menaruh hormat padanya. Lalu, kami pun memperkenalkan diri satu persatu. Setelah berbincang beberapa saat, kami pun bersiap memulai pendakian di hari yang panas itu. Berdasarkan kesepakatan, pendakian kali ini Alit bersedia menjadi leader tim kami dan aku akan berjalan di posisi paling belakang sebagai sweeper. Ayo anak muda, semangat, teriak kakek Mustafa menyemangati dengan mengangkat trekking pole-nya. Ayo berdoa dulu, ucap Opik. Sebagai tuan rumah, aku pun memimpin doa.
lalu menutupnya dengan kalimat yang lalu kuucapkan ketika mendaki sebagai sebuah pengingat. Sebenarnya doa tidak akan pernah usai, dan ingat, puncak gunung bukanlah sebuah tujuan sesungguhnya, tapi pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Alit pun berjalan paling depan memimpin rombongan. Kini Alit memegang tanggung jawab dan setiap anggota rombongan wajib mematuhi Alit sebagai leader. Begitulah seharusnya dalam sebuah ekspedisi, wajib ada satu orang yang memimpin, yang wajib dipatuhi. Di belakang Alit ada kakek Mustafa, Jeko, dan Citra. Lalu anggota perempuan menyusul di tengah-tengah rombongan, sedangkan Opik berjalan di depanku. Semasih di area persawahan, Sahra yang berada di depan Opik tiba-tiba memelankan langkah, lalu berjalan bersisian denganku. "Bang, aku gak suka lo diperhatiin kayak di atas engkel tadi," ucap Sahra tiba-tiba.